jika Mada menjadi pendampingku. Karena Mada tidak pantas berada di sampingku. Walaupun orang-orang bilang Mada mempunyai kesaktian yang sangat-sangat tinggi. Kenapa kamu mengikutiku? Untuk mengalahkanmu. Aku tidak akan melayanimu. Kita harus bertarung dulu. Paman, ini bukan gempa biasa. Betul, Gusti Prabu. Ini getaran dari keris di tubuh Mada. Apa yang terjadi dengan anak itu? Paman, gempa apa ini? Kenapa getarannya begitu hebat? Mada. Mada? Apa hubungannya dengan Mada? Ini pertarungan dua kesaktian. Aku titip Bang Rani dan Lydia. Baik, Paman. Eyang mau kemana? Aku mau mencari Mada. Ampun, Raden. Sebaiknya kita masuk untuk menjaga Nyimas Mangrani. Baik, Paman. Kang Bo, gempa apa ini? Entahlah, Rai. Tapi getarannya kuat sekali. Aditya, anakku ada di luar sana. Rai, sebaiknya kamu perintahkan seorang menggala untuk menjemput Raden Aditya. Getaran ini sangat aneh, Paman. Paman, kenapa Paman diam saja? Ampun, Pangeran. Paman hanya teringat dengan peristiwa yang sama dalam beberapa waktu yang lalu, Pangeran. Peristiwa yang sama? Apa maksud Paman? Paman, ini bukan gempa biasa. Betul, Gusti Prabu. Ini getaran dari keris di tubuh Mada. Jadi, ini getaran keris condong campur yang ada di dalam tubuh Mada, Paman. Iya, betul, Pangeran. Getaran yang sama pernah terjadi. Dan ini masih sangat membekas dalam ingatan Paman. Keris sakti itu. Ya, keris sakti itu. Seharusnya aku yang memilikinya, Paman. Bukan Mada. Karena Mada bukan keluarga istana. Dari keris di tubuh Mada. Apa yang terjadi dengan anak itu? Keris itu memang sangat sakti. Tidak mudah untuk menaklukkannya. Sekarang dia menghilang. Aku harus mencarinya dan harus mendapatkannya. Getarannya hilang. Mada, lekaslah kembali. Kami semua membutuhkanmu.
Paman, tadi aku merasakan getaran yang sangat hebat. Getaran apa itu? Pertarungan tingkat tinggi. Siapa yang sedang bertarung, Paman? Mada dan Kubo Ireng. Jagat Dewa Batara. Patiraga pasti ada di belakang pertarungan itu. Ya, Patiraga tahu keris condong campur itu ada dalam tubuh Mada. Lalu sekarang Mada ada di mana, Paman? Mada ada di sebelah utara alas gondang. Aku akan menyusul Mada. Jangan, biar aku saja menyusul. Kamu kembali ke istana dan berjaga-jaga. Siapa tahu ada musuh yang memanfaatkan situasi ini. Baik, Paman. Aku pergi dulu. Jagat Dewa Batara. Tolong jagalah Mada dan Paman Wungku. Prajurit, Hamba Gusti. hamba Gusti. Kalian jemput Raden Sekar. Katakan ini perintah dari Gusti Permaisuri yang tidak bisa dibantah. Sendika dawuh Gusti. Penyusup. Berani-beraninya kamu menginjakan kakimu di istana. Bersiaplah meninggalkan nyawa. Masih bernapas. Aku harus membawa dia pergi. Di sini tidak aman.
Jejak kakinya, dia seorang perempuan. Tapi ilmu meringankan tubuhnya cukup tinggi. Ampun Ki Patiraga. Maaf aku mengganggu. Ada keperluan apa kamu kemari? Ini tentang Kebo Ireng, Ki. Kebo Ireng menghilang. Dan aku tidak tahu keberadaannya di mana sekarang. Anakmu memang luar biasa. Dia berani menantang maut. Keinginan untuk mengalahkan Mada akan menjadikan pendekar hitam yang tak terkalahkan. Terima kasih atas pujiannya, Ki. Tapi Kebo Ireng selalu saja bertindak tanpa berpikir panjang. Tenanglah, Gendro. Ini semua merupakan bagian yang dia harus jalani untuk menjadi seorang pendekar. Tapi di mana dia sekarang, Ki? Di alas gondang sebelah selatan. Sekarang kamu jemput dia. Baik, Ki. Terima kasih. Terima kasih, Ki. Ini anak sakti memang menyenangkan. Tapi juga menyusahkan. Tidak bisa diatur. Karena kamu yang tidak becus. Tidak becus mengurus anak. Jadi anakmu tidak bisa diatur. Tutup mulutmu. Itu bukan urusanmu. Tapi aku juga bangga dengan anakmu. Dia akan menjadi seorang penjahat kelas wahid. Dan dia bukan hanya tega membunuh lawan-lawannya, tetapi juga boponya. Tidak pantas aku menghambat langkahmu. Ayo, teruskan cari anakmu. Calon pencabut nyawamu sendiri. Ampun, Pangeran. Apa Pangeran yakin akan pergi keluar istana? Aku sangat yakin. Ini adalah kesempatan yang tidak mungkin aku sia-siakan. Tapi Pangeran, bagaimana kalau Gusti Permaisuri dan Gusti Prabu mengetahui tentang rencana kita? Tenanglah, Paman. Aku ini putra mahkota. Calon Raja Majapahit. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku harus memiliki keris itu. Itu adalah salah satu cara agar Romo Prabu dan lainnya membuka mata bahwa aku yang terbaik, aku yang terhebat, dan sama sekali tidak ada yang bisa mendampingiku termasuk Mada. Tapi Pangeran, keris itu sangat sakti. Siapapun yang pernah memburunya, tidak ada yang selamat. Kecuali aku. Karena keris itu, seharusnya keris itu ada di tanganku, Paman. Karena aku pewaris tahta kerajaan ini. Dan aku yang bisa menaklukkannya. Apa Paman meragukan kesaktianku? Ampun, Pangeran. Tidak. Sama sekali tidak. Bagus. Sekarang kita pergi. Nekat sekali kamu, Pangeran. Tapi saya tidak boleh membiarkannya pergi sendirian. Saya akan membantunya mencari keris itu. Karena jika benar Pangeran itu bisa mendapatkan keris itu, saya juga akan mendapatkan keuntungan. Tolonglah sampaikan permohonan maafku kepada Kanjeng bahwa aku tidak bisa meninggalkan Nyimas Mangrani. Ampun, Raden. Kami bertiga hanya menjalankan tugas. Saya juga di sini sedang menjaga janjiku pada sahabatku. Tolonglah kalian mengerti.
Sekarang, kembalilah ke istana. Kami tidak bisa kembali tanpa Raden. Punten dalam sewu, Raden. Sebaiknya Raden kembali ke istana. Paman memaklumi kekhawatiran Gusti Ratu Darajingga. Karena situasi sekarang sangat berbahaya, Raden. Biar Paman yang menjaga Nyimas Mangrani. Tapi Paman, saya juga sudah berjanji pada Mada. Ampun, Raden. Paman yakin Mada memaklumi kalau Raden kembali ke istana untuk mematuhi perintah Ibunda Raden. Mada adalah anak yang sangat menyayangi ibunya. Mada akan marah kepada Raden kalau Raden membantah perintah Kanjeng Ratu. Baiklah, Pak. Saya pamit dulu. Tolong jaga Nyimas Mangrani. Sendiko, Raden. Dan 2 prajurit tetap menjaga di sini. Sendiko, Raden. Dimas Anaba. Kakak. Apa yang sudah terjadi? Jangan pedulikan aku, kakak. Tadi ada penyusup. Dia memakai caping dan berjubah hitam. Cepat cari dia. Sudahlah, kembalilah ke istana. Suaranya sepertinya akan mengenal. Siapa dia sebenarnya? Tidak, Dimas. Tidak usah dikejar. Dia bukan penyusup. Dia tidak membahayakan istana, justru sebaliknya. Mengapa dia seakan-akan melindungi orang itu? Siapa orang itu? Apakah mungkin Kakang diam-diam menjalin hubungan dengan penyusup itu? Ada apa, Dimas? Tidak ada apa-apa, kakak. Dimas, dia benar-benar tidak membahayakan istana. Sang Gajah Mada. Sang Gajah Mada, untuk satukan Dan sudah tua tapi dan itu
Iya. Aku akan mengikuti jurus-jurusnya dari sini. Oh, ternyata dia bisa menghilang. Kamu ngapain ngintip aku, lihat ya? Ampun, Nenek. Aku tidak sengaja, Nek. Aku tidak sengaja, Nek. Dasar kamu. Rasakan ini. Enak kan? Ampun, Nek. Ampun, Nek. Enak kan? Iya, Nek. Enak, Nek. Enak. Aduh. Awas kalau kamu ngintip aku lagi. Ampun, Nek. Saya tidak akan ngintip sekali-kali lagi, Nek. Ampun. Nenek Wedan. Awas. Kalau Singo Lawung sudah mendapatkan ilmu kesaktian dari kamu, akan aku luruskan punggung kamu, Nenek Gendeng. Punten dalam seo Kanjeng. Aditya menghadap. Kanjeng Ibu minta, sudahi persahabatanmu dengan Mada, Aditya. Tapi Kanjeng Ibu, jangan pikirkan perasaanmu sendiri. Pikirkan juga perasaan Kanjeng Ibumu ini, Aditya. Kamu sudah banyak melanggar peraturan-peraturan di istana demi sahabatmu Mada. Ampun Kanjeng Ibu. Maaf jika tindakan Aditya mengecewakan Kanjeng Ibu. Jaga permohonan maafmu, Aditya. Jangan sampai Kanjeng Ibu kehilangan kesabaran dan mengirimmu kembali ke Dharmasraya. Sendiko Kanjeng Ibu. Keris itu benar-benar keluar dari tubuh pemiliknya. Jika jatuh ke tangan orang yang salah, maka ini akan menjadi awal prahara baru. Aku harus mencari tahu di mana keberadaan keris itu. Di mana keris itu? Aku merasakan keberadaannya. Wahai keris condong campur, datanglah. Aku menunggu untuk menaklukkanmu. Ini akan menjadi awal sejarah yang baru.
kekuatanmu masih terlalu lemah untuk bisa memiliki keris itu. Tebak, hidungnya cukup tajam menyentuh senjata itu. Jangan kamu bermimpi untuk bisa menguasai keris itu. Kenapa, Ki Patiraga? Keris itu sudah tidak bertuan. Siapa pun berhak mengambilnya. Kamu masih nekat. Demi pusaka itu. Maafkan saya. Maafkan saya, Ki. Saya tidak akan berani mengulang lagi. Akhirnya kamu muncul juga. Kemarilah. Sekarang aku adalah tuanmu yang baru. Ada kekuatan hitam yang sangat kuat berusaha menarik keris ini. Patiraga. Aku harus punya cara untuk menaklukkannya. Wirang! 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 Wirang, bangun, Nak! Bangun anakku. Syukurlah kamu selamat, Ger. Di mana aku? Kau masih di sini. Aku ingat, aku sedang bertarung dengan Mada. Aku berhasil mengeluarkan keris itu. Tapi sayang, aku tidak bisa mendapatkan keris itu. Sudah lupakan saja. Sekarang di mana dia? Pasti dia sedang mengejar keris itu.
Tidak. Dia lebih mementingkan Biungnya. Pasti dia ke desa Kedah. Untuk apa? Untuk mencarikan obat buat Biungnya yang sedang sakit. Aku akan mengejarnya. Jangan, Gan. Kita harus mengatur siasat untuk mengalahkan Gajah Mada. Kamu jangan gegabah. Aku yakin, aku pasti bisa mengalahkannya. Apalagi keris itu tidak ada di tubuhnya. Kebu Hiram! Dia pergi lagi. Anak itu emang tidak bisa diatur. Syukurlah kamu cepat sadar. Daya tahan tubuh kamu sangat hebat. Siapa namamu? Mada. Jadi kamu yang menolongku. Aku hanya memindahkanmu. Di sana sangat berbahaya. Terima kasih. Namamu siapa? Nanti kamu juga akan tahu. Siapa dia? Mempunyai aura bangsawan dan baik hati. Kau sang Gajah Mada, untuk satukan Nusantara. Kau sang Gajah Mada, untuk satukan Nusantara. Kemana Pangeran Garbapati? Kenapa dia tidak terlihat di istana? Ada apa, Kang Bo? Garbapati, Rai. Dia tidak ada di istana. Kang Mas Garbapati tidak ada di istana. Iya, Aditya. Kanjeng Ibu sudah menyuruh para dayang untuk mencari Garbapati. Tapi dia tidak melihat Garbapati di istana. Dan juga Paman Halayuda. Jagat Dewa Batara. Bagaimana kalau sampai Kanda tahu mengenai hal ini? Tenang saja Kanjeng. Biar Aditya mencari Kang Mas Garbapati. Jangan, Nak. Itu terlalu berbahaya. Tenang Kanjeng Ibu. Saya bisa menjaga diri. Baiklah, Aditya. Kamu boleh pergi. Tapi jangan pergi sendirian. Ajaklah Paman Anabrang untuk pergi bersamamu. Sendiko Kanjeng Ibu. Saya pamit dulu. Raga, kita harus menyatukan kekuatan untuk mengambil keris itu. Kalian berdua masih ingin Tidak, Ki Patiraga. Kami cuma ingin membantu sebagai bentuk pengabdian dan kesetiaan kami. Benar, Ki Patiraga. Kita harus melumpuhkan dulu kekuatan keris itu. Baru kita mengambilnya. baik. Aku beri kalian kesempatan untuk membantuku untuk merebut keris ini. Kamu memang hebat Patiraga, tapi bodoh. Kalau aku dapat keris itu, aku tidak membutuhkan kamu lagi. Aku bahkan bisa membunuhmu dengan keris itu.
dari sang guru yang menghalangi. Apalagi yang terjadi dengan keris itu? Patiraga menginginkan keris condong campur itu. Ini sebuah pertanda yang sangat berbahaya. Kalau sampai keris condong campur ditaklukkan oleh Patiraga. Lalu di manakah keris itu, Guru? Apakah Patiraga berhasil menaklukkan? Hilang dan mengembara. Dan sampai sekarang entah di mana keberadaannya, Nada Prabu. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai keris itu dikuasai oleh Patiraga. Sebegitu bahayakah apabila Patiraga berhasil menguasainya? Sangat berbahaya. Karena kekuatan Patiraga akan bertambah dan dia akan sulit untuk ditaklukkan. Ini akan menjadi sebuah ancaman besar bagi Majapahit. Aku akan berusaha menghentikan niat Patiraga untuk memiliki keris ini. Paman, itu kerisnya, Paman. Aku akan mengambilnya, Paman. Paman, jangan pikirkan aku. Pikirkan kerisnya. Jangan sampai lolos. Sendiko, Pangeran. Cepat! Sial. Pangeran menjebak saya. Dia menyuruh saya untuk menangkap keris itu. Kalau memang saya berhasil menangkap keris itu, saya tidak akan memberikan kepadanya. Karena saya tahu kesaktian keris itu. Luar biasa. Keris ini mendekati saya. Apa ini tandanya? Keris ini sudah ditakdirkan untuk menjadi milik saya. Kemarilah, keris. Saya akan menjadi tuanmu yang baru. Rupanya ada orang yang mencoba bersaing denganku. Jangan mimpi. Kamu Kemana, Paman? Kenapa Paman lama sekali? Mengambil keris saja. Kenapa jadi lama? Sebaiknya aku susul dia. Kondisiku sudah membaik. Biung, Mada harus segera mendapatkan obat itu. Biung harus segera sembuh.
Paman belum juga siuman. Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa pulang? Siapa yang akan menjagaku? Rupanya ada mangsa di sini. Jauhlah, jangan mendekat. Kalau kamu ingin selamat, serahkan barang-barangmu, anak kecil. Kamu tidak tahu siapa aku. Kami tahu. Kamu adalah Pangeran Garbapati, kan? Calon raja yang lemah. Ya. Sepertinya aku mendengar ada suara pertarungan. Kau sang gajah mada, untuk satunya Nusantara. Kau sang gajah mada, untuk satunya Nusantara. Latihan opo iki? Anak nasi, masak air, cari kayu bakar, dan opo iki? Opo? Nenek-nenek gendeng edan. Aku ini Singolawung. Singolawung, perampok yang paling ditakuti di Kali Tampak Beras. Suruh anak nasi, suruh cari kayu bakar. Gendeng nenek, gendeng. Oh, tahu popo. Tahu popo. Tahu popo. Berakit-rakit ke hulu. Berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu. Baru sakit kemudian. Iya. Singolawung. Nau popo. Nada nasi cari kayu bakar. Nau popo. Taladeni nenek gendem. Asal aku jadi muridmu, aku akan jadi sakti. Singolawung akan melibas semua musuhmu. Ayo maju semua. Aku menantang kalian. Hah? Sombong. Ayo. Ya. Sakit tuh. Aku sakti, aku sakti, aku sakti. Kamu itu ngapain? Tertawa-tawa sendiri. Apakah kamu sudah gila? Enggak, Nek. Aku masih waras, Nek. Enggak, aku
Aku lagi menghayal, Nek. Menghayal jadi orang sakti. Kemudian aku akan melawan musuh-musuh Nenek. Begitu, Nek. Aku tidak butuh pembelaanmu. Aku bisa mengatasi masalahku sendiri. Dasar gemblung. Tapi Nenek, tolong aku angkat jadi muridmu, Nek. Berikan aku kesaktian, Nenek, tolong. Sudah masak nasi belum? Belum, Nek. Kalau gitu, sana masak dulu. Aku lapar. Setelah itu, kita latihan, Nenek. Iya. Latihan kesaktian, Nek. Iya, latihan kesaktian, Nek. Apa? Latihan memasak sayur. Latihan masak sayur. Gendeng, Nenek, gendeng. Masak sayur. Kok latihan? Menjauhlah kalian dari pangeran. Bocah, siapa kau? Cari mati ya? Pergilah dan biarkan kami menculik dia. Dan kami akan meminta tebusan dari istana. Jangan sampai kami menyakiti kamu. Aku tidak akan pergi. Kalianlah yang harus pergi. Aku akan mengampuni kalian. Kurang ajar. Hajar dia. Ayo. Pangeran baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku tidak perlu ditolong. Maaf, Pangeran. Sedang apa Pangeran ada di alas gondang? Ini sangat jauh dari istana. Itu bukan urusanmu, Mada. Maaf, Pangeran. Maaf atas kelancangan Mada bertanya pada Pangeran. Tapi, hutan ini sangat berbahaya. Banyak siluman dan pendekar jahat. Sudahlah, Mada. Aku ini calon raja. Jadi tidak ada yang berani menggangguku. Apa yang terjadi dengan Paman Alayuda? Oh itu. Paman Alayuda berkelahi dan kelelahan. Dia terluka dalam. Aku tahu. Kamu tidak bisa mengobati Paman Alayuda. Mada akan mencobanya, Pangeran. Syukurlah, Paman Alayuda sudah siuman. Pangeran, Mada, apa yang terjadi? Paman pingsan, dibokong oleh seseorang. Aku sudah mengejar orangnya dan mengalahkan orang itu. Aku ingin mengobati Paman, tapi Mada sudah datang.
Terima kasih, Mada. Maaf, Pangeran. Mada tidak bisa menemani Pangeran dan Paman. Karena Mada harus ke desa Kedahu untuk mencari obat. Pergilah, Mada. Mada pamit, Pangeran. Paman. Ya, Mada. Apa yang terjadi dengan Paman? Kenapa Paman tidak mengambil kerisnya? Ampun, Pangeran. Tadi ada yang membokong Paman, sehingga Paman terluka seperti ini. Aku tidak suka kegagalan, Paman. Ampun, Pangeran. Maafkan Paman. Paman janji, Paman akan berusaha. Baiklah. Aku mengampuni Paman. Lain kali, jangan harap aku mengampuni Paman. Sebaiknya kita pulang. Aku tidak mau ada orang yang mengetahui kalau kita sedang mencari keris condong campur itu. Baik, Pangeran. Paman, apa Paman yakin Kang Mas pergi ke hutan alas gondang ini? Iya, Raden. Tadi sebelum pergi, Paman menanyakan hal ini kepada Eyang Wungkuk. Dan Eyang Wungkuk mengatakan begitu. Apa yang sedang Kang Mas lakukan di alas gondang? Paman kurang tahu, Raden. Eyang Wungkuk tidak mengatakannya kepada Paman. Ya sudah. Kalau begitu, kita jangan menghabiskan waktu. Ayo kita cari Kang Mas. Jul, lihat itu, Jul. Sedang apa mereka di sini? Jangan-jangan mereka juga ingin merebut keris condong campur. Wah, Nyi, berarti kita punya saingan baru, Nyi. Kurang ajar. Kita serang mereka. Kita serang, Nyi. Serang, Nyi. Ya, dasar bodoh. Kalian takut? Mereka itu kan bukan Mada dan bukan Manggala. Untuk apa takut? Ayo, serang! Ayo, serang! Ayo, Jul. Heh, sedang apa kalian di sini? Itu bukan urusanmu, wanita siluman. Berani kamu menghinaku? Rasakan ini! Ada apa, Raden? Sepertinya ada yang sedang bertarung. Iya. Sepertinya dari arah sana, Raden. Ayo kita ke sana. Ada pasukan Majapahit, Nyi. Waduh, Nyi, kita mesti gimana, Nyi? Sungguh tidak menguntungkan. Cepat pergi dari sini. Ayo. Ayo, ayo. Jangan dikejar. Biarkan mereka pergi. Halayuda, mengapa kamu mengajak pangeran ke tempat ini? Tadi saya... Aku yang mengajak Paman. Kang Mas, kenapa Kang Mas mengajaknya? Ini berbahaya, Kang Mas. Aku ini calon raja. Aku ingin mengenal lebih dekat kerajaanku. Dan aku juga ingin tahu seberapa luasnya kerajaan Majapahit ini. Dan aku ingin tahu bagaimana cara mengelola sumber daya di kerajaan Majapahit ini. Ampun, pangeran. Tapi mengapa pangeran hanya pergi berdua? Kalau pangeran mau, hamba dan prajurit secukupnya bisa mengawal pangeran. Kang Mas, situasi sekarang sedang tidak aman.
Kita harus selalu waspada. Kita khawatir jika ada yang terjadi sesuatu pada Kang Mas. Dimas, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Buktinya, aku baik-baik saja bukan? Sudah. Sebaiknya kita kembali ke istana. Gusti Ratu dan Gusti Permaisuri pasti sangat mengkhawatirkan kalian. Tolong kakek. Tolonglah. Kakek itu butuh pertolongan, sedangkan aku harus mencari obat untuk biung. Sebaiknya aku menolong kakek itu dulu. Biar aku bantu, Kek. Terima kasih, Nak. Kamu memang anak yang terpilih, Nak. Hatimu baik. Lagi kanuragamu cukup mumpuni, Nak. Terima kasih, Kek. Kamu mau kemana? Aku mau ke desa Kedahu, Kek. Untuk menemui kakek Nalantaka. Kakek tahu di mana desa Kedahu. Ya. Kamu jalan terus ke sana. Nanti kamu akan menemukan desa itu. Terima kasih, Kek. Aku akan melanjutkan perjalanan lagi. Terima kasih pertolongannya ya. Ya, Kek. Semoga Sang Hyang Widi segera memberi kesehatan kepada Nyimas Mangrat. Aku juga berharap demikian. Karena kesembuhan Nyimas Manggra ini akan membuat kejiwaan Mada membaik dan juga membawa semangat baru. Saya akan menjaga Nyimas Mangrat sampai ia sembuh, Eyang. Tidak perlu. Raden tidak perlu cemas. Mada pasti membawa obatnya. Sebaiknya Raden pulang ke istana karena pertandingan akan dimulai lagi. Aku akan memberitahu Mada bahwa Raden sudah menjaga biungnya. Baik, Eyang. Saya akan ke pertarungan. Saya mohon diri, Eyang. Permisi, Kek. Apa ini desa Kedahu? Kamu sekarang ini sudah berada di desa Kedahu. Kamu tadi yang mencari rumah Ki Nalantaka. Bagaimana kakek bisa tahu? Akulah yang bernama Ki Nalantaka. Kenapa, Ki? Kenapa kamu celakai anakku? Justru aku menambah kekuatan dia.